Nanti kalau aku sudah mati, maka kemudian tanganku ikat, lalu kemudian kakiku juga ikat. Nanti arak, jenazahku itu arak, bawa, perlihatkan, supaya kemudian manusia tahu Iskandar Zulkarnain sang jagoan yang ditakuti oleh musuh yang luar biasa itu, ternyata kalau sudah menjadi mayat, sudah menjadi jenazah, tidak ada harganya, tidak ada nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan melanjutkan sedikit detail tentang surat Al-Maidah ayat 27, di mana orang-orang salaf, generasi salaf itu menjadi sangat takut terhadap ayat ini. Quran surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah, ayat ini lengkapnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam sejarah kemanusiaan kita mengenal peristiwa pembunuhan pertama itu adalah Qabil dan Habil. Nah, ayat ini bercerita, ya Muhammad ceritakan tentang cerita putra Adam itu dengan benar ketika mereka mau mengorbankan kurbannya, diterima satu dan yang satunya tidak diterima. Pada saat kemudian kurbannya Qabil tidak diterima, maka mengatakan akan membunuh Habil. Lalu kemudian Habil mengatakan, sesungguhnya Allah itu hanya menerima amalnya orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu sekalian, kita sedikit mengenal sejarah, mereview kembali sejarah, bahwa ada riwayat yang menyatakan Nabi Adam itu punya putra-putri itu 40. Jadi Hawa itu melahirkan 20 kali. Karena setiap lahir kembar laki perempuan. Jadi ada riwayat yang menyatakan 40 dan 20 kali melahirkan itu. Nah, ketika sudah dewasa menikah, itu biasanya pernikahannya dengan bersilang. Nah, Qabil dan Habil ini mempunyai kembaran perempuan. Yang Qabil punya kembaran namanya Iklimah, yang Habil punya kembaran yang namanya Labudda itu. Nah, rupa-rupanya Iklimah ini, saudara kembarnya dari Qabil ini, cantik sekali. Sedangkan yang Habil, yang Labudda itu tidak cantik. Karena aturannya menikah itu harus silang, lalu kemudian Qabil rupa-rupanya tidak terima, karena dia harus dipasangkan dengan saudara kembarnya Habil yang tidak cantik. Ini saudari kembarku kok, tidak terima gitu ya dengan aturan itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk mengorbankan sesuatu. Nanti yang kurbannya diterima itulah yang kemudian boleh menikahi Iklimah. Jadi ini memang peristiwa asmara atau cinta itu sudah peristiwa lama gitu ya. Nah, lalu kemudian Qabil itu adalah seorang petani.
sedangkan Habil itu adalah seorang peternak, ya. Lalu yang dikorbankan oleh Qabil itu adalah hasil panen yang jelek. Ya pokoknya kurban aja, ndak ngereken gitu, pokoknya kurban saja. Sedangkan Habil ini memberikan kurban yang terbaik dari hasil ternaknya. Singkat cerita kemudian diterimalah kurban dari Habil ini. Dari riwayat yang menyatakan Allah mengambil dengan awan hitam domba itu, domba yang merupakan apa yang dikorbankan oleh Habil. Lalu nanti domba ini menjadi fidaknya, pengganti dari Ismail ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail itu. Nah, ketika diterima kurban dari Habil ini, rupa-rupanya Qabil tidak terima, lalu kemudian akan membunuh gitu. Nah, inilah tragedi kemanusiaan pertama, pembunuhan pertama gitu ya. Ketika kemudian Qabil membunuh Habil, dan Habil itu ketika mau dibunuh ya diam saja, tidak mau melawan, karena kalau dia melawan nanti sama-sama gitu ya. Dan peristiwa pembunuhan itu terjadi, ada riwayat yang menyatakan kalau Habil itu dibunuh dengan batu besar oleh saudaranya Qabil itu, tetapi ada riwayat yang menyatakan juga dicekik lehernya. Intinya mati. Ketika sudah mati itu bingunglah Qabil bagaimana cara kemudian untuk menguburkan. Lalu kemudian di dalam Quran surat Al-Maidah dari ayat 27 ini sampai 31, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan gambaran diturunkannya burung gagak yang juga sama seperti itu, bertengkar lalu kemudian menguburkan dengan cara kemudian mengais-ngais tanah waktu itu. Lalu kemudian Qabil dengan penyesalannya juga lalu kemudian melakukan hal yang sama. Sedikit kita belajar dari ini filosofis penguburan. Kenapa kemudian manusia itu kalau mati dikuburkan dalam tanah? Jadi filosofis penguburan itu pertama adalah bahwa ketika dikuburkan manusia ke tanah itu sesungguhnya adalah memuliakan manusia. Kenapa? Di dalam Quran surat Thaha ayat 55 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu dalam Quran surat Thaha ayat 55. Jadi kenapa sih manusia itu dikubur di tanah? Kenapa tidak dibakar saja atau dilarutkan ke laut? Tapi dikubur dalam tanah. Justru ketika dikuburkan dalam tanah itu adalah memuliakan, menghormati yang mati. Kenapa? Dalam Quran surat Thaha ayat 55 itu disebutkan, darinya lah, dari tanahlah kami menciptakan kamu, kata Allah. Kami menciptakan kamu dari tanah, lalu nanti kemudian dikembalikan ke tanah itu, dan dari tanah itulah nanti kemudian akan dihidupkan kembali di waktu yang lain, pada saat sudah terjadi hari kiamat, selesai kiamat kemudian dibangkitkan. Jadi Bapak dan Ibu bisa nanti ngecek di Quran surat Thaha ayat 55, kenapa kemudian harus dikubur di tanah? Justru itu memuliakan dan menghormati manusia, tidak dibakar atau dilarutkan atau dengan cara-cara yang lain, tetapi justru kemudian itu dikubur di dalam tanah, karena untuk menghormati dan memuliakan manusia. Dari tanah lalu kemudian kembali ke tanah, lalu kemudian nanti dibangkitkan juga dari tanah. Nah, mengingat penting buat kita supaya tidak jadi orang sombong, ya. Kalau ceritanya Iskandar Zulkarnain, seorang pemimpin yang luar biasa hebat, pemimpin yang luar biasa, dia sering ditakuti oleh musuh gitu, karena dari saking luar biasanya. Pada saat mau berperang suatu saat, Iskandar Zulkarnain itu lalu kemudian beristirahat sebelum peperangan,
dan pada saat itu kemudian digigit nyamuk kecil. Nah, kemudian datanglah tabib, tapi tidak sembuh. Sadar bahwa Iskandar Zulkarnain ini tidak akan hidup lagi. Lalu kemudian dia mengatakan, nanti kalau aku sudah mati, kata Iskandar Zulkarnain, nanti kalau aku sudah mati, maka kemudian tanganku ikat, lalu kemudian kakiku juga ikat. Nanti arak, jenazahku itu arak, bawa, perlihatkan, supaya kemudian manusia tahu Iskandar Zulkarnain sang jagoan yang ditakuti oleh musuh yang luar biasa itu, ternyata kalau sudah menjadi mayat, sudah menjadi jenazah, tidak ada harganya, tidak ada nilai. Maka buat apa menjadi orang sombong? Biar menjadi sebuah pelajaran buat orang-orang berikutnya itu. Lihat, perlihatkan. Orang yang punya kekuasaan, orang yang punya segala-galanya, dihormati orang, kalau sudah tidak bergerak dia mati, tidak ada. Kemudian ketika meninggal seperti itu, perlihatkan. Hanya gara-gara nyamuk kecil saja kemudian bisa meninggal dunia. Itu pelajaran. Nah, ini buat kita juga. Jadi filosofis pertama penguburan itu karena untuk memuliakan, makanya di tanah. Yang kedua, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 31 juga, yang merupakan cerita dari Qabil dan Habil itu adalah bahwa untuk menutupi keburukan karena bau jenazah yang sebentar lagi akan ada, lalu kemudian juga kerusakan yang mungkin muncul nanti, maka kemudian dikuburlah di dalam tanah. Itu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 31. Bapak dan Ibu nanti bisa cek dan lihat itu. Itulah filosofis penguburan. Nah, kembali ke situ sekarang, bahwa yang diterima itu adalah amalnya orang-orang yang bertakwa. Jadi bertakwa di situ, muttaqin itu, apa yang disampaikan diabadikan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Habil, bahwa Allah hanya akan menerima amalnya orang-orang yang bertakwa, adalah amalnya orang-orang yang ikhlas, mempersembahkan yang terbaik kepada Allah, tulus. Itulah amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, sedikit kita akan menyampaikan itu penting. Lalu bolehkah kita sekarang melakukan ibadah karena takut terhadap neraka atau siksa Allah? Atau kemudian kita ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan pahala, lalu mendapatkan surga nantinya? Bolehkah kita beribadah seperti itu? Apakah termasuk ikhlas atau tidak? Nah, saya ingin sampaikan awal di dalam kitab Qasasul Ghaib fi Sahih Al-Hadis An-Nabawiyah, Syekh Umar Sulaiman Al-Askar itu menyampaikan satu kisah yang dijadikan dalil untuk bolehnya orang kemudian beribadah karena takut terhadap neraka. Nah, begini, ada 3 orang yang sudah diseret kisahnya, ada 3 orang yang sudah diseret mau masuk neraka, mau diseret ke neraka, lalu kemudian 2 diselamatkan oleh Allah, dibebaskan, yang satunya tetap masuk neraka. Hadis ini memang statusnya adalah mauquf ya, sampai kepada Ibnu Abbas. Tetapi juga hadis ini juga dihukumi marfu, sebab tidak mungkin lahir dari pemikiran akal atau logika semata. Ibnu Abbas menuturkan begini, innar rajula la yajarru ilan nar fatanzawi wa yanqabidu ba'duha ila ba'din fayaqulu lahar rahman malaki fataqul innahu la yastajiru minni fayaqul arsilu abdi. Ada laki-laki yang sudah diseret ke dalam neraka, namun kemudian neraka menjauh, neraka itu menjauh gitu, bahkan kemudian menciut gitu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala
yang Maha Rahman itu bertanya kepada neraka walaupun sudah tahu, apa yang terjadi padamu? Kok menjauh gitu? Lalu kemudian neraka menjawab, laki-laki ini selalu memohon kepada engkau ya Allah perlindungan untuk dijauhkan dari siksaku, siksa neraka. Lalu kemudian Allah berfirman, bebaskan hambaku itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa innar rajula la yujarru ilan nar fayaqul ya rabbi ma kana hadha dhanna bika fayaqul fama kana dhannak fayaqul anta sa'ani rahmatuk fayaqul arsilu abdi. Nah, laki-laki yang kedua yang diseret mau masuk neraka itu lalu kemudian menyatakan kepada Allah, wahai Tuhan, bukankah aku bersangka baik kepadamu? Allah lalu kemudian bertanya kepada orang itu, apa prasangka baikmu? Lalu orang itu menjawab, rahmatmu akan meliputiku. Maka lalu Allah kemudian berfirman kepada malaikat, bebaskan hambaku itu karena sangka baik. Nah, yang ketiga, wa innar rajula la yajru ilan nar wa tashhaku ilaihin nar suhukil baghl ila sa'ir wa tasfaru zafratan la yabqa ahadun illa khaf. Yang ketiga ini adalah laki-laki yang kemudian diseret mau masuk neraka, lalu justru neraka itu berteriak melengking kepadanya, ya. Tak beda dengan teriakan bigal yang saat melihat gandum gitu. Lalu meringkik dengan keras, di mana tak ada seorang pun di sana kecuali ketakutan. Jadi ketika orang ini mau diseret ke neraka, neraka itu sudah sangat mangkal gitu ya, sangat mangkal, ringkik. Nah, Ibnu Katsir dalam tafsir beliau ketika menafsir Quran surat Al-Furqan ayat 12, Al-Furqan ayat 12, idza ra'athum mim makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya, gemuruhnya, dan suara nyalanya, suara kobaran apinya itu. Pada orang-orang kafir itu yang diseret ke neraka itu sudah mangkel gitu, ingin membakar, menjadi gemuruh. Nah, Quran surat Al-Furqan ayat 12 ini oleh beliau Ibnu Katsir dalam tafsirnya kemudian dijadikan hadis ini dijadikan dasar juga bahwa ternyata orang yang ketiga, laki-laki yang diseret tadi kemudian tetap disiksa di neraka karena dosa dan maksiat yang dia lakukan. Bapak dan Ibu sekalian, pelajaran pertama dari hadis ini bahwa Al-Quran memberikan gambaran kepada kita, kalau tadi orang-orang yang kemudian akan disiksa di neraka itu menunjukkan kegeramannya neraka kepada orang itu, ketahuilah pertama bahwa ada orang-orang yang beriman yang berdosa yang memang sudah pantas masuk neraka, sudah pantas masuk neraka, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala dibebaskan karena dua hal itu. Contohnya adalah yang pertama, karena dia selalu meminta perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka. Dan yang kedua adalah karena dia bersangka baik kepada Allah. Nah, yang pertama, orang yang selalu memohon dijauhkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini, orang yang selalu memohon kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka, itu menjadi penting. Jadi coba kita perhatikan misalnya hadis Rasulullah SAW yang pertama. Dalam Musnad Imam Ahmad itu disebutkan, idza shallaita subha faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat fa innaka immitta min yaumika dzalika kataballahu azza wa jalla jiwaran minan nar. Kalau sudah melaksanakan salat subuh, sebelum berbicara dengan yang lainnya, maka berkatalah, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkan aku dari api neraka.
7 kali itu dibaca, maka jika kemudian kamu mati di hari itu, maka Allah akan catat kamu akan dibebaskan dari api neraka. Wa idza shallaital maghriba faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat fa innaka immitta min lailatika tilka kataballahu azza wa jalla laka jiwaram minan nar. Dan setelah sholat maghrib lalu kemudian kamu memohon zikirannya, salah satu doanya adalah Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Maka kalau kamu kemudian mati di malam hari itu, Allah akan catat kamu akan dibebaskan dari api neraka. Itu yang pertama. Jadi berdasarkan hadis ini, bolehlah kemudian orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terbebaskan dari api neraka. Itu diajarkan. Jadi mana mungkin kemudian salah gitu ya. Orang yang beribadah kemudian minta kemudian dihindarkan dari api neraka lalu kemudian minta surga, tidak salah. Nah, yang pertama tadi habis salat subuh. Habis salat subuh kemudian berzikir Allahumma ajirni minan nar, salah satunya itu yang dibaca 7 kali. Maka kalau kemudian mati di hari itu, maka kemudian Allah akan catat kamu akan dibebaskan dari api neraka. Begitu juga setelah salat maghrib, meminta Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar 7 kali, maka kalau kamu mati malam itu, Allah sudah catat kamu kemudian akan dibebaskan dari api neraka. Yang kedua, Bapak dan Ibu bisa perhatikan misalnya sehabis tasyahud akhir itu, bacaan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW berdoa, ya, ditambah dengan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu disuruh apa sih? Siapa yang nyuruh berdoa? Siapa yang menyuruh berdoa? Rasulullah mengajarkan. Mintalah kepada Allah setelah tasyahud akhir membaca doa agar dihindarkan, minta perlindungan kepada Allah dari azab jahannam, neraka jahannam. Jadi setelah tasyahud, siapa yang ngajari? Ya Rasulullah. Tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu misalnya di dalam Quran surat Al-Furqan itu, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang yang ibadur rahman itu, maka di ayat yang ketiga itu disebutkan adalah walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana ghar. Itu meminta kepada Allah supaya kemudian dihindarkan dari azab jahannam juga. Jadi ciri hamba-hamba Allah yang dikasihi itu, dia selalu meminta kepada Allah dihindarkan dari azab jahannam juga. Dan yang keempat, doa yang kita kenal dengan doa sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta juga. Jadi doa sapu jagat. Nah, jadi penting, tidak ada masalah buat kita kemudian untuk memohon kepada Allah perlindungan dari api neraka, karena memang ini diajarkan. Nah, nanti kita akan bahas pendapat dari beberapa ulama. Nah, saya ingin mendalamkan tentang ini, pentingnya kemudian kita berdoa dari siksa api neraka itu. Yang pertama, kita mengetahui memang di dalam Al-Quran itu paling tidak ada 3 gambaran itu, 3 gambaran orang yang ada di neraka itu. Pertama adalah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 37. Quran surat Al-Maidah ayat 37 itu Allah menggambarkan orang-orang yang sudah ada di neraka itu dari saking tidak kuatnya lalu kemudian minta keluar. Yuriduna ay yakhruju minan nar wa ma hum bikharijin minha
walahum adzabum muqim. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar darinya, dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Jadi gambaran Al-Quran yang pertama itu adalah orang yang ada di neraka itu, dari saking tidak kuatnya dengan siksaan neraka itu, minta keluar, tetapi tidak akan pernah keluar. Sudah selesai. Maka penting untuk kita lakukan ini. Yang kedua, dalam Quran surat Ghafir ayat 49 digambarkan di sana orang yang sudah di neraka nanti minta diringankan siksaannya walaupun sehari saja. Ngenes tuh. Wa qala alladziina fin naari li'azanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffifu 'anna yawman minal 'adzab. Orang-orang yang ada di neraka itu kemudian berkata kepada para penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Rabbmu supaya dia meringankan azabnya dari kami barang sehari saja. Lalu kemudian di dalam Quran surat Fatir ayat 36 itu disebutkan, wala yuhaffifu anhum min adzabiha kadzalika yajzi kulla kafur. Dan tidak akan pernah diringankan dari mereka azab neraka sebagai balasan buat orang-orang kafir. Jadi yang kedua, kondisi dan posisinya adalah minta diringankan dalam Quran surat Fatir ayat 36, tapi tidak akan diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga itu dalam Quran surat Az-Zuhruf ayat 77, wa nadaw ya malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun. Mereka berkata, hai Malik, penjaga neraka itu, biarlah Rabbmu membunuh kami saja. Mereka minta mati. Lalu kemudian jawab, setelah 1000 tahun kemudian dijawab teriakan-teriakan mereka, kalian akan tetap tinggal di situ. Allah akan memberikan azab yang abadi di situ. Itu dalam Quran surat Az-Zuhruf ayat 77. Jadi ini paling tidak ada 3 gambaran ini. Yang pertama adalah minta kemudian dikeluarkan, tapi tidak mungkin sudah dikeluarkan. Lalu dari saking tidak kuatnya minta diberikan keringanan sehari saja, tapi itu kemudian tidak akan pernah diberikan keringanan. Lalu kemudian yang ketiga, dari saking tidak kuatnya meminta kemudian untuk dimatikan saja. Tetapi saya sering menyebutkan itu bahwa tidak ada lagi kematian ya. Jadi tidak apa-apa ya. Beberapa orang soleh seperti misalnya ceritanya Hasan Al-Basri itu. Hasan Al-Basri suatu saat ketika mendapatkan air segelas gitu, air segelas itu, lalu kemudian tiba-tiba pingsan. Ketika sudah sadar si Uman, setelah selesai dari pingsannya itu, Hasan Al-Basri kemudian ditanya oleh orang-orang, apa yang terjadi denganmu wahai Abu Sa'id itu? Apa yang terjadi denganmu kok sampai kemudian pingsan? Lalu kemudian beliau menjawab, dzakartu amniyata ahlin nar hina yaquluna li ahlil jannah. Aku itu ingat apa yang ada di dalam ayat Al-Quran ketika orang-orang yang ada di neraka itu meminta segelas air. Lalu ketika aku nerima air itu, kemudian aku pingsan. Ingat Quran surat Al-A'raf ayat 50. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha ramahuma 'alal kafirin. Dan penghuni neraka itu meminta kepada penghuni surga, beri aku sedikit air saja. Dan apa-apa yang kemudian sudah dirizkikan Allah kepadamu. Jadi mereka makan-makan yang enak, beri sedikit aja, 1 gelas air. Lalu kemudian penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Nah, Hasan Al-Basri itu ketika kemudian diberikan air segelas, dia ingat
betapa dahsyatnya orang-orang yang ada di neraka. Hanya nilai satu gelas air itu luar biasa dari saking tidak kuatnya. Orang-orang saleh seperti Hasan al-Basri itu begitu sangat memahami ayat-ayat itu, sampai kemudian dalam kehidupan dirinya pembelajaran setiap hari. Setiap apa yang terjadi di sekitarnya itu menjadi pembelajaran. Kalau kita kadang-kadang persoalan-persoalan besar saja tidak punya pengaruh, jangankan persoalan-persoalan kecil, persoalan besar kadang-kadang tidak pengaruh. Tapi orang-orang saleh itu setiap ada hal-hal peristiwa itu kemudian ingat gitu kan. Ada yang pingsan, ingat. Karena mereka tahu betul tentang ayat-ayat Al-Quran itu dibaca. Nah, bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita jangan peristiwa kecil, peristiwa besar saja kadang-kadang kita tidak mempengaruhi. Nah, oleh karena itu, berdasarkan hadis tadi, bahwa salah satu yang kemudian diselamatkan oleh Allah dari neraka itu karena dia suka memohon kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah agar dihindarkan dari api neraka. Kemudian yang kedua adalah orang yang selalu bersangka baik kepada Allah. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, 3 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzann. Janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia bersangka baik kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi teruslah menjadi orang yang berharap positif kepada Allah, dapat ampunan dan ridhonya. Di dalam hadis disebutkan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan dalam keadaan seperti ketika dia meninggal. Hadis riwayat Muslim. Jadi penting. Jadi sebelum meninggal, kalau suatu saat bapak dan ibu sudah merasa mau meninggal, ya Allah, aku yakin Kau memberikan rahmat, ya Allah, ampuni dosaku, memberikan rahmat. Bersangka baik kepada Allah. Bersangka baik kepada Allah. Ya Allah, Engkau akan memberikan rahmat, ampuni dosaku, ya Allah, berikanlah rahmat. Jadi nanti Allah akan bangkitkan orang-orang yang sudah mati itu seperti keadaan dia sebelum mati. Jadi ketika sebelum mati dia kemudian berharap kepada Allah, bersangka baik kepada Allah, maka dia juga akan merasakan hal seperti itu. Nah, berkaitan dengan husnudzon pada Allah ini, di dalam kitab Ad-Da'wah Dawa'nya Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu menyebutkan bahwa ada beberapa kesalahan persepsi orang tentang husnudzon kepada Allah itu sebelum mati. Bahwa sebenarnya kata beliau, husnudzon itu adalah harapan. Harapan dapat ampunan dari Allah dan dapat rahmat dari Allah, disertai dengan amal baik dan menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Kata beliau, husnudzon itu huwa husnul amal. Jadi husnudzon kepada Allah itu disertai dengan kebaikan-kebaikan amal. Jadi jangan kemudian berhenti pada titik bersangka Allah akan memberikan rahmat dan ampunan kemudian tidak beramal. Jadi kata beliau, husnudzon huwa husnul amal. Jadi husnudzon itu adalah juga berbuat amal. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin lebih detailkan sekarang. Kita tulis misalnya, bolehkah, sekali lagi, bolehkah kita beribadah kepada Allah dengan harapan dapat pahala dan surga, lalu kemudian takut kepada neraka Allah? Saya sampaikan pendapat beberapa ulama. Yang pertama itu adalah pendapat dari Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaibnya. Beliau menyebutkan bahwa ketika menafsiri iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, orang beribadah itu ada 3 derajatnya. Yang pertama adalah orang yang beribadah karena takut terhadap azab Allah, takut terhadap neraka Allah, atau lalu kemudian dia mengharapkan ingin mendapatkan surga, maka itu adalah derajat ibadah yang paling rendah. Jadi yang paling rendah. Jadi kalau ada orang beribadah tetapi dia motivasinya hanya takut terhadap neraka, lalu kemudian menginginkan surga, maka itu adalah derajat yang paling rendah. Ya.
Itu kata Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaibnya. Yang kedua, orang yang beribadah karena ingin menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang bertakwa gitu, orang yang baik, ya, maka itu derajat yang lebih baik daripada yang pertama, tetapi masih belum sempurna, ya, masih belum sempurna. Kemudian yang ketiga adalah orang yang beribadah kepada Allah karena dia merasa menjadi hamba. Ini yang sering kita dengar. Jadi ketika merasa menjadi hamba, lalu kemudian ada ilah yang harus disembah, maka itu adalah ibadah yang sempurna. Sama seperti bacaan di iftitah itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah sebagai hamba. Itu ibadah yang sempurna, kata beliau. Nah, sempurna. Jadi kalau ada orang sholat kok niatnya takut kepada neraka dan ingin surga, ingin dapat pahala, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Itu katanya. Ya, ini pendapat yang pertama. Yang kedua, Ibnu Ashur. Nah, pendapat dari Ibnu Ashur ini kemudian membantah pendapatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi ini, ya, bahwa pemikiran seperti ini tidak seluruhnya benar. Tidak seluruhnya benar. Kenapa? Karena di dalam nas-nas kita, nas Quran maupun hadis, itu sudah digambarkan memang tentang adanya targhib dan tarhib itu. Targhib itu adalah dorongan untuk melakukan kebaikan dengan janji-janji Allah itu. Siapa yang sholat, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisabni wa isrina darajah. Siapa yang sholat jamaah maka lebih baik. Itu kan contoh-contoh dari pemberian targhib, ya. Sehingga kalau targhib itu menghasilkan nanti rojak yang kuat. Lalu kemudian ancaman bagi orang yang tidak melakukan salat begini sudah ada. Jadi tidak salah. Apalagi kemudian sudah ini tadi sudah disebutkan, diajarkan bahwa habis salat subuh dan maghrib meminta itu, tasyahud air juga minta dijauhkan, ciri ibadur rahman juga begitu, doa sapu jagat begitu. Maka tidak ada salahnya ibadah itu didasarkan kepada khauf, lalu kemudian roja, lalu kemudian hub itu. Jadi tidak seluruhnya benar, karena nas-nas syar'i itu membolehkan orang melakukan ibadah karena takut kepada siksa, hukuman, azab Allah. Lalu kemudian berharap mendapatkan pahala dari Allah, berharap mendapatkan surga, tidak apa-apa. Lalu kemudian hub, cinta. Jadi memang pondasi orang beribadah itu ada tiga. Khauf, karena dia takut kepada siksaan Allah. Lalu dia berharap mendapatkan surga Allah, pahala, lalu mendapatkan surga. Lalu dia melakukan dengan cinta. Kata beliau Ibnu Ashur bahwa hub ini, cinta ini akan diberikan Allah ketika kemudian hamba itu sudah melakukan khauf dan raja. Jadi ketika dia sudah melakukan ibadah-ibadah terus, awalnya begini motivasinya, lama-lama kemudian dia akan melakukan ibadah dengan hub. Itu pendapat dari Ibnu Ashur. Nah, yang ketiga saya ingin sampaikan, ini penting ya. Saya bacakan saja pendapatnya dari Ibnu Taimiyah itu. Beliau Ibnu Taimiyah menyampaikan begini. Di Majmu' Fatawanya beliau menyatakan, qala ba'dus salaf man abadallahi bil hubbi wahdah fa huwa zindiq. Ini agak ekstrim juga ya. Sebagian ulama salaf itu menyatakan siapa yang beribadah kepada Allah semata-mata karena dia cinta kepada Allah, maka dia disebut orang zindik, orang munafik katanya. Kenapa? Cinta sama Allah, enggak mau yang lain gitu. Itu zindik, munafik ya. Bahasanya kalau kita itu sederhananya kalau dalam kehidupan ini, mbak nalako.
Ya, enggak, engkau tak terowes, saya tak terowes gaji ya. Yang benar aja lah. Seperti itu. Jadi kalau ba'dus salaf man abadallahu bil hubbi wahda fa huwa zindiq. Itu orang zindik itu, kalau beribadah hanya karena cinta. Wa man abadallahu bil khauf wahda fa huwa haruri. Orang yang beribadah kepada Allah hanya karena takut terhadap neraka saja, maka dia adalah haruri. Orang khawarij itu. Orang khawarij itu, Pak. Ada orang mukmin berbuat dosa besar sudah tidak bisa masuk surga. Jadi ada orang mukmin pernah melakukan dosa besar itu tidak pernah masuk. Itu orang haruri, memberat-beratkan. Wa man abadahu bil hub bir raja wahda fa huwa murji. Tapi kalau kemudian dia beribadah hanya karena ingin dapat surga saja, maka dia itu disebut sebagai orang yang murji'ah. Murji'ah itu sangat ringan-ringankan. Enggak, Allah Maha sayang kok. Jadi walaupun berbuat dosa terus enggak tetap masuk. Itu terlalu meringan-ringankan. Nah, beliau sebutkan begini. Waman abadahu bil hubbi wal khaufi war raja'i fa huwa mu'min muwahhid. Tetapi kalau ada orang yang beribadah kepada Allah karena cinta pada Allah, lalu takut terhadap siksa Allah, lalu kemudian berharap dapat surga Allah, maka itulah mukmin yang sejati. Maka itulah mukmin yang sejati. Beliau lalu kemudian menyebutkan waqad jama'a hadhil maqamat as-salasah biqaulihi, dan 3 pondasi dasar ini kemudian didasarkan pada Quran surat Al-Isra ayat 57. Bapak dan Ibu nanti bisa lihat surat Al-Isra ayat 57. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, mereka berharap rahmatnya dan takut akan azabnya. Sungguh azab Tuhan itu sesuatu yang harus ditakuti. Al-Isra ayat 57. Beliau lalu kemudian berdasarkan ini 3 makam itu harus ada. Jadi inilah yang kemudian membolehkan harus 3-3-nya itu, kata Ibnu Taimiyah, pendapat yang ketiga. Dan pendapat yang terakhir, ini yang saya sampaikan terakhir juga, ini luar biasa. Bapak dan Ibu kalau kemudian baca risalahnya dari Imam Al-Muhasibi itu, beliau ini tokoh lebih awal dari Imam Al-Ghazali, lebih awal dari Junaid Al-Baghdadi, apalagi gitu ya. Al-Muhasibi ini tulisannya bagus ya. Risalahnya ya cuma kecil itu ya, tetapi luar biasa pembahasan tentang ikhlas dan riya, tentang ikhlas dan riya itu. Maqasidur riayah li huquqillahi azza wa jalla, itu kitabnya. Jadi disebutkan begini. Ini pendapat yang keempat, dan ini merupakan pendapat yang luar biasa menurut saya. Beliau menyatakan begini. Orang beribadah itu begini. Ini pendapat yang keempat ya. Kalau yang ketiga tadi pendapat Ibnu Taimiyah. Jadi ketiga-tiganya harus ada. Itu mukmin sejati itu begitu. Jadi seperti itu. Nah, pendapat dari Al-Muhasibi itu, beliau menyatakan orang beribadah itu harus ikhlas kepada Allah semata. Dan ikhlas itu ada 6. Ikhlas itu 6. Coba bayangkan, beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas hanya kepada Allah semata. Dan ikhlas itu ada 6, kata beliau. Orang yang beribadah karena ingin selamat dari azab Allah itu orang ikhlas. Orang yang beribadah kepada Allah karena dia ingin selamat dari azab Allah itu ikhlas. Orang yang beribadah karena ingin dapat pahala, dapat surga, itu juga orang yang ikhlas. Orang yang kemudian menginginkan selamat dari azab Allah dan menginginkan surga atau pahala, itu juga orang ikhlas, menginginkan kedua-duanya. Orang yang beribadah kepada Allah karena malu kepada Allah,
itu juga orang ikhlas, tanpa dia peduli mau dapat surga, mau kemudian ada neraka, dia tidak peduli. Dia beribadah kepada Allah karena malu kepada Allah. Dia juga orang ikhlas. Orang yang beribadah kepada Allah karena cinta, tanpa lagi mempedulikan neraka atau surga, maka itu juga disebut dengan orang ikhlas. Dan orang yang beribadah kepada Allah karena ingin mengagungkan Allah juga disebut sebagai orang ikhlas. Mari kita perhatikan selanjutnya, beliau memberi contoh. Orang yang riya itu adalah satu, dia memang beribadah kepada Allah supaya dilihat orang. Memang dilihat orang. Tujuannya memang ingin dilihat orang. Yang kedua adalah orang yang beribadah kepada Allah ingin dilihat orang, juga dilihat oleh Allah. Nah, ini mensyirikkan, mempersekutukan Allah. Nah, inilah orang yang riya. Jadi kalau orang beribadah karena ingin dapat pujian saja dilihat oleh orang, itu orang yang riya, tidak ikhlas. Lalu kemudian ada orang yang beribadah karena dia ingin dilihat oleh orang, lalu kemudian dilihat oleh Tuhan, oleh Allah, maka itu juga riya. Tidak akan diterima juga. Karena ini tidak ada hubungannya. Kalau ada orang kemudian beribadah kepada Allah karena ingin selamat dari azab Allah, mau dipuji siapa ini? Bapak dan ibu punya, ya Allah, takut. Mau dipuji siapa? Tidak ada. Ini ikhlas. Yang 6 ini ikhlas. Yang riya itu yang ini. Maka tidak usah kemudian kita termasuk orang yang kemudian berkata, wah tidak perlu, makamnya hanya cinta bukan ini, ya. Tidak seperti itu. Bapak dan ibu sudah bisa memperhatikan ini. Pendapat dari 4 ini paling tidak bisa menjadi perhatian, pertimbangan buat bapak. Apalagi kemudian kita memahami ini. Habis sholat subuh bacalah Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Oh, itu disuruh kok. Rasulullah yang ngajarkan begitu. Apanya yang salah? Habis sholat maghrib begitu, tasyahud akhir juga begitu. Lalu kemudian orang yang menjadi kekasih Allah itu cirinya adalah yang selalu meminta terhindar dari neraka jahanam juga. Bahkan sapu jagat juga, doa yang dikenal dengan sapu jagat adalah yang terakhir itu mengatakan hasanah di akhirat itu adalah juga waqina adzab benar. Apa yang salah? Cuma menurut Fudail bin Iyad ini penting juga bahwa di antara tiga ini khauf, raja dan hub ini sebagai pondasi orang beribadah yang harus didominankan adalah hub, cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah, karena ingin ridha Allah, itu harus didominankan kata Fudail bin Iyad daripada khauf dan raja. Maka tidak ada salahnya. Bahkan dapat dari Ibnu Ashur itu bahwa kalau kemudian kapan kemudian seorang hamba akan diberikan hub, cinta ini adalah ketika seorang hamba beribadah kepada Allah dengan khauf dan raja, dan dia sudah istiqomah dengan khauf dan rajanya itu beribadah. Maka karena Allah itu dzul fadli, Allah itu maha memberikan keutamaan, maka seorang hamba akan diletakkan hatinya hub kepada Allah. Dengan sendirinya kalau dia sudah terbiasa melakukan ibadah, walaupun awalnya ada ini, maka yang dominan di dalam hatinya dan dirinya adalah cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah. Jadi paham sekarang? Kalau pendapatnya yang ini sudah Pak, ikhlas. Ini masuk ikhlas. Ya Bapak pingin selamat dari azab neraka juga muncul dari hatinya kan, tidak dikabar-kabarkan sama orang. Mau puji-pujian apa? Yang ini loh yang riya. Kata beliau Imam Muhasibi itu kemudian menyebutkan selamat dari azab itu juga ikhlas. Beribadah karena ingin selamat dari azab Allah itu juga ikhlas. Beribadah karena ingin dapat pahala, dapat surga itu juga ikhlas. Orang yang beribadah karena ingin mendapatkan keduaan juga ikhlas, malu kepada Allah, cinta, lalu mengagungkan itu juga ikhlas. Yang riya seperti ini.
Jadi intinya sekarang adalah orang yang beribadah kepada Allah, walaupun dia kemudian ingin terhindar dari azab neraka, maka dia juga tergolong orang yang ikhlas, atau kemudian ingin mendapatkan pahala dan surga dari Allah. Tetapi harus didominankan adalah cinta. Ketika seorang hamba sudah terbiasa sudah istiqomah dengan ibadahnya yang kuat, maka Allah akan memberikan, karena Allah Mazul Fadl itu, Allah akan berikan hub kepada seorang hamba tanpa lagi membahas itu, tetapi tidak lalu kemudian menyalah-nyalahkan. Ada orang yang kemudian tidak tahu apa, kalau masih ingin surga itu apa makomnya itu? Tidak ada, tidak usah begitulah. Kalau masih takut neraka apa itu? Tidak ada. Orang itu sudah sama Allah, tidak perhatian sudah. Kadang-kadang kan ada orang dengar begitu, sok-sokan begitu kan? Tidak usah. Ini diajarkan kok. Jadi teruslah berjalan dengan pondasi khauf, raja, dan itu sudah ada di dalam nas-nas syar'i. Ada targhib, ada tarhib. Targhib itu motivasi, janji-janji Allah kepada orang yang beribadah akan dapat ini. Lalu kemudian tarhib. Kalau tarhib itu adalah ancaman ya. Ancaman sehingga memunculkan khauf pada Allah, tapi dominankan dalam diri kita adalah karena cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Karena orang yang kemudian mencintai Allah, suka bertemu dengan Allah, maka juga Allah akan senang bertemu dengan dia dan akan mencintai dia. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.